Haleluya. Kembali lagi bersama saya Pastor Samuel Azaria Rapa dalam program Rema Restorasi melalui Alkitab. Kali ini pembahasan kita ada di dalam Mazmur pasal yang ke-70. Doa minta pertolongan untuk pemimpin biduan dari Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku ya Tuhan. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah berbalik karena malu mereka yang mengatakan syukur-syukur. Biarlah bergirang dan bersukacita karena Engkau semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata Allah itu besar. Tetapi aku ini sengsara dan miskin ya Allah. Segeralah datang. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku ya Tuhan. Janganlah lambat datang. Sahabat-sahabat Yesus yang saya kasihi, keluarga besar Rema yang disayangi oleh Tuhan. Mazmur 70 ini adalah sepertinya doa pengulangan dari Mazmur pasal 45 ayat terakhir di Mazmur pasal yang ke-40, di mana di dalam Mazmur ini kembali pemazmur menaikkan doa yang sama, memohon pertolongan Tuhan. Nah, dari sini kita belajar bahwa berdoa, saudara-saudara, itu sangat penting. Mengulangi doa yang sama juga tidak ada masalah buat Tuhan. Bahkan Yesus mengajar kita di dalam Lukas pasal yang ke-8 ke-18 ketika Yesus memberikan semua perumpamaan di sana tentang hakim yang tidak benar. Yesus berkata supaya kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, ya, bahwa kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tuhan mau saudara-saudara kita senantiasa punya komunikasi, kita punya hubungan yang baik yang dibangun melalui doa. Relasi sangat penting dengan Tuhan. Karena itulah yang kita butuhkan dalam hidup ini. Bukankah dalam kehidupan sehari-hari yang dibutuhkan orang dalam berbagai hal adalah relasi, saudara-saudara? Karena itu kita perlu membangun relasi dengan orang-orang lain untuk supaya saudara-saudara dalam berbagai hal yang kita perlukan dalam kehidupan ini, kadang-kadang karena relasi yang kita bangunlah ada pertolongan-pertolongan yang datang dari orang-orang yang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri, saudara, berdiam diri sendiri. Karena makhluk sosial, untuk itulah Tuhan ciptakan kita untuk punya hubungan satu dengan yang lain. Nah, Allah menciptakan kita dengan kebutuhan-kebutuhan hubungan, saudara. Karena Tuhan ingin dalam hidup ini juga kita menghargai hubungan, karena Allah itu Allah yang menghargai hubungan. Dia mau kita senantiasa punya hubungan yang baik dengan Dia. Tuhan yang baik ini, saudara, ketika putus hubungan dengan manusia, maka Tuhan membangun hubungan itu kembali. Tuhan memasang jembatan untuk menghubungkan kembali kita dengan dirinya. Ketika kita terpisah dengan Dia, saudara, akibat dosa, saudara-saudara, manusia jatuh dalam dosa, Allah mengutus Yesus. Dan lewat Yesuslah, saudara, kita diperdamaikan kembali dengan Allah, maka hubungan itu terjalin. Tapi Dia ingin saudara tidak sekedar terjalin hanya ya sudah say hello lalu selesai, saudara. Tidak, Allah ingin kita punya hubungan yang spesial. Sama seperti seseorang ketika bertemu dengan lawan jenis, lalu kemudian dia mulai senang dan dia mulai tertarik dan dia mulai membangun hubungan, lalu berlanjut kepada hubungan yang lebih dalam, yaitu setelah mereka berteman, kenalan, mulai lagi dengan yang lebih dalam, yaitu berpacaran. Dan ketika mereka berpacaran, mereka ingin memiliki hubungan yang jauh lebih dalam daripada itu, saudara, yaitu kemudian mereka bertunangan dan ingin supaya menjadi lebih dalam lagi mengenal satu dengan yang lain, saudara, dan hidup untuk saling memberi dalam hidup ini, saudara. Maka mereka menikah, masuk dalam rumah tangga. Maka masuk dalam rumah tangga adalah untuk mereka saling
bisa lebih kenal satu dengan yang lain, untuk bisa mereka saling menolong, saling memberi, saling menopang dalam melakukan hal-hal yang baik dan benar, dan untuk memberikan kehidupan yang lebih berarti di masa depan mereka dengan memberikan keturunan-keturunan juga dan sebagainya. Jadi saudara yang saya kasih, saya kira hal-hal yang alamiah dalam hidup ini diperlihatkan Tuhan kepada kita dalam hal hubungan adalah karena Tuhan ingin kita membangun hubungan terus-menerus dalam hidup ini sampai ke dalam kekekalan kelak. Kata Rasul Paulus, di dalam kekekalan kelak ketika kita bertemu muka-muka dengan Tuhan, kita akan mengenal Dia persis seperti bagaimana Dia mengenal kita. Tidak ada lagi rahasia yang tersembunyi. Dan saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, itulah pentingnya mengapa kita membangun relasi dengan Tuhan melalui berdoa dan membaca firman Tuhan. Nah, inilah saudara-saudara yang saya kasihi, mengapa kita penting senantiasa untuk berdoa dalam kehidupan ini. Karena lewat berdoalah saudara berbicara kepada Tuhan. Dan lewat membaca firman Allah kita mendengar Tuhan berbicara ke dalam hidup kita. Nah, saudara, itulah doa. Komunikasi berarti ada dua arah terjadi, saudara-saudara. Kita berbicara, lalu setelah itu kita menantikan Tuhan juga berbicara melalui firman-firman-Nya kepada kita. Dan ketika Dia berbicara, kita melakukannya dalam kehidupan ini, saudara. Itulah komunikasi yang baik. Nah, itulah doa, saudara-saudara. Karena itu, saudara, jangan lupakan dalam hidupmu sebelum memulai segala sesuatu, berdoalah kepada Tuhan. Sebelum melakukan segala sesuatu, berdoalah, bangun komunikasi. Dan nantikan Dia berbicara, saudara. Apa yang Tuhan mau sepanjang hari untuk engkau kerjakan, untuk engkau lakukan. Dan berdoalah memohon kekuatannya, supaya dalam berjalan sepanjang hari itu, saudara, tidak dalam kekuatanmu sendiri, tapi dalam kekuatan Allah, hikmat Allah, kuasa Allah menyertai engkau. Sehingga itulah sebabnya firman Tuhan berkata dalam Mazmur 1 ayat 3, apa yang dikerjakan tangannya dibuat Tuhan berhasil, saudara-saudara, maka berbahagialah orang itu. Haleluya, haleluya. Karena itu, saudara, sekali lagi saya katakan, ayo, jangan lupakan untuk senantiasa datang berbicara dengan Bapamu di surga. Dia Bapa yang sangat baik. Dia Bapa yang selalu mau menolong. Nah, dalam ayat yang kedua dan ayat yang ke-6, saudara-saudara, ada kata segeralah datang dan menolong aku ya Tuhan. Segeralah menolong. Sepertinya Daud mendesak Tuhan, saudara-saudara. Daud mendesak Tuhan. Nah, dalam pasal yang ke-40 Mazmur, saudara, dia tidak terlalu menggunakan kata bersegeralah ya Tuhan. Memang dia gunakan, saudara. Tetapi sepertinya tidak terlalu mendesak di dalam pasal yang ke-40 dibandingkan dalam pasal yang ke-70 ini, saudara. Di dalam pasal yang ke-40, saudara-saudara, dia di sana meminta kepada Tuhan juga supaya Tuhan untuk bersegera menolong dia. Tetapi sebelum dia menggunakan kata segera, dia menggunakan kata berkenan. Tuhan, berkenanlah kiranya engkau menolong aku dan bersegeralah. Tetapi saudara, semakin dalam hubungan itu dengan Tuhan, sekarang dia berani berkata, segera Tuhan. Ya mungkin deh kalau kita sekarang ini kita akan berkata, cepat dong Tuhan, cepat, jangan lambat Tuhan. Ya, boleh nggak saudara-saudara kita berdoa seperti itu? Why not? Kenapa tidak, saudara-saudara? Ya, Tuhan Yesus ketika memberi perumpamaan di dalam Lukas pasal yang ke-18, Tuhan berkata jangan jemu-jemu. Sama seperti dia gambarkan seorang janda yang datang meminta haknya dibela oleh seorang hakim yang lalim di kota itu, saudara. Ya, hakim itu menolak. Dia hakim yang lain. Dia pikir janda mau bayar pakai apa. Dia menolak. Tapi karena dia pikir, daripada repotin terus, ya udahlah, dia selesaikan aja persoalannya. Nah, camkanlah kata Tuhan apa yang dikatakan oleh hakim itu. Kalau hakim lalim saja, saudara, lalim di sini artinya dia tidak takut akan Allah dan tidak pernah menghormati seorang pun. Yang penting bagi dia adalah duit, saudara-saudara. Tetapi dia mau menolong juga. Apalagi Allah, dia bukan lalim, saudara-saudara. Dia Allah, dia baik.
Dan dia katakan, tidakkah Allah akan membenarkan, ayat yang ke-7 Lukas 18, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan dikatakan di sini tidak akan mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka. Ya. Dan inilah saudara-saudara Tuhan kita. Kita meminta supaya dia cepat dong Tuhan. Segera dong Tuhan. Tuhan tidak marah dengan hal itu semua. Bahkan Tuhan berharap di sini kalau kita datang ke rumah orang, saudara, siang malam selalu minta tolong, saya yakin orang itu lama-lama kesel. Sama seperti hakim yang lalim itu jadi kesel. Ya, cuma karena dia seorang hakim, dia tidak mungkin mengusir atau membunuh atau apapun orang itu. Maka ya udahlah, dia tolong aja. Tapi itu tidak ikhlas. Berbeda dengan Allah kita, saudara-saudara. Memang adalah kerinduan Allah dan mengutus Yesus ke dunia adalah untuk menolong manusia. Dan kalau berseru terus, datang terus ketok, saudara-saudara, tidak mungkin Tuhan tidak membuka pintu. Dikatakan dia akan segera membukanya bagi kita. Dia tidak akan mengulur-ulur waktu. Karena itu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya, tidak ada salah, saudara, kalau engkau datang berdoa. Dengan berdoa, dan engkau percaya dan yakin dia Bapamu, dia Allahmu, saudara, dan adalah juga Bapa, dan kita tahu karakter Bapa kita. Semakin dekat dengan dia, saudara, semakin saudara akan mengenal dan tahu dengan dia. Kalau semakin saudara dekat, makin saudara tahu, mengenal pribadi-pribadinya, saudara tahu bagaimana saudara meminta, bagaimana saudara berdoa, bagaimana saudara bisa mendesak Allah. Kira-kira demikian, saudara. Saudara, saya kira Allah kita adalah Allah yang mengerti siapa kita manusia. Dia tahu persis siapa kita. Dia tahu apa kebutuhan kita. Dia tahu mengapa kita mendesak. Dan dia Allah yang dikatakan tidak akan mengulur-ulur waktu atau berlambat-lambat untuk menolong anak-anaknya sendiri. Saudara-saudara yang saya kasih, karena itu biarlah kita bergirang dan bersuka cita karena Tuhan, dan terus berdoa di hadapannya. Tidak ada doa yang istilahnya saudara, wah diulang-ulang terus. Tidak, ini mengajar kepada kita bahwa adalah tidak salah, saudara. Itu doa yang sama yang kau datang panjatkan dalam iman kepada Tuhan. Sampai kita melihat ada terobosan terjadi, ada jawaban-jawaban Allah terjadi, saudara-saudara. Memang waktu adalah waktu Tuhan yang tahu tepatnya kapan untuk menjawab kita, saudara. Nah, kadangkala menurut kita sekarang, tetapi Tuhan tahu kapan waktu yang terbaik menjawab. Dan saudara, ketika jawaban belum datang juga, itu seringkali Tuhan adalah terjadi hal-hal seperti itu. Bukan karena kita kurang beriman, saya rasa dalam hal ini. Tapi seringkali Tuhan membangun melalui itu, membangun karakter, kebiasaan dalam kita untuk tekun di hadapan Tuhan, untuk lebih dekat. Dia inginkan, saudara, adalah engkau berbicara, hatimu, hubunganmu. Dia ingin ada hubungan senantiasa yang terbangun. Bukan karena kita hanya memerlukan sesuatu kita membangun hubungan, tapi dia ingin juga, saudara-saudara, kita membangun hubungan itu untuk mengenal pribadinya, untuk menikmati, saudara, hadiratnya, menikmati sukacita bersama dia, menikmati, saudara-saudara, akan damai bersama dia di dalam hadiratnya saat-saat kita sedang berkomunikasi. Nah, itulah, saudara, pentingnya komunikasi atau membangun relasi dengan Tuhan dalam doa-doa dan pembacaan firman Allah. Dia Allah yang baik, dia Bapa kita, dia selalu mendengar. Tidak ada yang salah di hadapan Tuhan untuk memohon Tuhan, cepat Tuhan, tolong cepat dong Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat karena Tuhan tahu waktu yang tepat. Tuhan tahu, saudara-saudara, bentuk pertolongan, bagaimana cara menolong, itu Tuhan tahu semua apa yang harus dia lakukan. Terpujilah Tuhan yang penuh kasih, kemurahan, anugerah yang luar biasa itu. Tuhan memberkati, saudara. Dan seperti Rasul Paulus berbicara kepada jemaat Tesalonika, berkata dalam 1 Tesalonika 5:16 berkata, tetaplah berdoa.
Artinya jangan berhenti berdoa, jangan jemu-jemu berdoa, jangan ada rasa bosan, tetapi biarlah itu menjadi kegirangan dan sukacita untuk selalu bertemu dan berbicara dengan Bapamu di surga. Haleluya. Tuhan memberkati. Biarlah anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, dan kasih Tuhan yang semakin dalam, mengenal Allah yang semakin dalam, itu turun di atas saudara semua, turun dan membuat engkau semakin bersuka cita membangun relasi dengan Tuhan. Biarlah doa, membaca firman adalah kesukaan, adalah gairah-gairah yang besar dalam hidupmu di hari-harimu ke depan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Sekali lagi, tetaplah berdoa. Tuhan memberkati kita semua. Saya ucapkan salam restorasi.